Oke, halo, selamat malam semua. Sebelumnya terima kasih ya udah mau hadir di webinar kali ini. Sebelumnya minta maaf karena tadinya maunya follow-up kan, tapi setelah berdiskusi nih dengan Kak Ahmad, katanya akan lebih maksimal nih kalau misalnya kita adakan dengan webinar aja. Nah, sebelum itu, perkenalkan nama aku Melisa, nih yang biasanya ada di grup. Kalau ada yang penasaran kayak siapa sih, yang mana sih Melisa itu? Nah, aku yang namanya Melisa. Nah, aku akan jadi moderator hari ini yang akan eee, membantu nih webinar kali ini. Sebelumnya maaf teman-teman karena aku tuh, baru pertama kali nih jadi MC, jadi mohon maaf kalau misalnya ada salah kata atau perbuatan nih sebelumnya. Oke. Nah, sebelum kita masuk nih ke materi, aku izin dulu untuk menyampaikan nih latar belakangnya kenapa sih kita bikin webinarnya ini, kenapa sih temanya ini. Nah, jadi, persaingan di dunia kreatif itu kan semakin ketat dan memiliki portofolio yang bagus itu jadi sebenarnya penting, tapi perusahaan tuh sekarang ada mencari nilai yang lebih nih. Jadi nggak cuma sekedar visual. Nah, maka dari itu webinar ini diadakan untuk membedah, bahwa yang dilihat perusahaan tuh yang kayak gimana sih, ada butuh kombinasi nih antara karya yang bagus, terus pemikiran yang strategis, dan sikap profesional. Nah, sebelum itu, izinkan aku dulu nih untuk menjelaskan komunitas dari Artchain-nya itu sendiri. Nah, mungkin teman-teman udah lama ya bergabung di Artchain, mungkin sekitar sebulanan, dan udah ngobrol-ngobrol bareng mungkin. Jadi aku izin untuk menjelaskan sedikit apa itu Artchain. Sebentar ya. Oh, jadi, em, ini sebenarnya ada pergabungan antara tadi siang kita diskusi juga ya di grup. Jadi Arsen itu hadir untuk menjembatani nih, ada celah antara individual dan kekuatan kolaborasi. Nah, makanya Arsen ini dibuat untuk menjembatani itu. Jadi harapannya tuh teman-teman bisa membagikan cahaya kalian masing-masing yang unik dan bertukar perspektif dan tentunya berkolaborasi. Nah, jadi apa sih yang bakal dilakuin di Artshine? Yang pertama, tujuannya itu memperdayakan anggotanya. Jadi, eh, kalau dari aku sendiri sih nggak akan kayak ada biaya anggotaan kali ya. Karena ada beberapa anggota yang nanya kayak, Mel ini, Kak Mel ini bakal bayar, ada bayaran bulanan enggak? Atau ada, kalau mau masuk ada bayar enggak? Ini di sini nggak ada ya. Jadi benar-benar gratis, ilmunya juga bisa didapetin gratis. Nah, tugas utamanya itu sendiri yaitu sharing kreatif yang pasti. Jadi teman-teman bisa sharing tentang kalau misalnya ada kesulitan buat ngedesain, atau misalnya download aplikasi, atau misalnya pengen sharing hal yang lain, misalnya minta saran mungkin, itu bisa banget di komunitas ini. Lalu ada support system. Nah, mungkin beberapa teman-teman udah ada yang coba sharing-sharing juga kali ya. Kayak Kak pengen dong dibantu di like dong, soalnya ini aku lagi lomba. Itu boleh banget teman-teman, nggak apa-apa, boleh banget di-share di grup biar kita bisa sama-sama saling membantu. Nah, nextnya itu ada skill grow. Nah, jadi tiap bulannya itu bakal ada workshop, follow-up, webinar, dan sharing season buat teman-teman semua. Dan diusahakan ya pastinya nggak berbayar. Mungkin kalaupun berbayar itu pasti buat offline, buat acara yang memang gitu. Nah, ini yang ditunggu-tunggu yang tadi siang kita diskusiin, yaitu Real Project Access. Nah, jadi kita mau coba nih untuk membuka kesempatan emas buat para anggota bisa ketemu, dapat project-project freelance. Nah, caranya gimana sih, Mel? Nah, caranya itu, jadi kita sekarang mau coba akan ada ekosistem gitu. Jadi ada penjembatan antara klien dan komunitas, yaitu creative agency ininya sendiri. Jadi kan teman-teman mungkin tahu Arsian ini masuknya nggak bayar kan. Nah, terus dibiayainnya itu dari mana sih, Kak? Nah, dari creative agency-nya ini. Karena aku kebetulan punya aku juga gitu. Nah, jadi kan menjembatani
antara klien dan komunitasnya itu sendiri. Sistemnya kurang lebih bakal sesuai sama yang didiskusin di grup sih. Jadi karya kalian bakal diposting di creative agency ini dan dikolaborasikan dengan komunitas. Nanti creative agency ini akan membantu teman-teman buat mendapatkan kliennya itu sendiri gitu. Nah, lalu ada skemanya nih, presentasinya nih, karena kan kalau ngiklan kebetulan kan harus berbayar dan ada operasionalnya, ada biaya transfer juga. Nah, jadi ada presentase seperti ini. Untuk desainer itu dapat 90% dan eh, tim manajemennya akan dapat 10%. Nah, ini ada contohnya ya. Misalnya klien tuh bayar 100.000 nih untuk satu fit semoga ya. Nah, jadi desainer akan dapat 90%-nya yaitu 90.000 gitu. Dan nggak akan dipotong hal-hal yang lain, cuman 10% itu aja. Seperti itu. Jadi barangkali ada yang mau daftar, boleh banget. Ini bisa di-scan atau nanti aku akan share linknya ya teman-teman. Oke. Kalau dari presentasi dari aku sih itu aja. Nah, kita lanjut akan membahas tentang webinar kali ini nih. Nah, hari ini tuh kita kedatangan narasumber nih spesial yang kompeten. Jadi beliau itu seorang praktisi sales dan marketing senior yang udah sering banget nih ketemu sama banyak desainer. Jadi malam ini beliau akan membongkar rahasia dapur rekrutmen. Gimana sih portofolio yang bagus tapi sering ditolak dan gimana caranya biar kita tuh menarik gitu di mata bisnis itu sendiri. Nah, kita langsung aja sambut Kak Ahmad. Silakan Kak Ahmad. Baik, Kak Mel, makasih Kak Mel untuk kesempatannya. Teman-teman semuanya juga saya ucapkan terima kasih ya untuk kesempatannya. Alhamdulillah, saya bisa mendapatkan apa ya, ya merasa sangat terhormat lah ya. Alhamdulillah bisa memberikan materi yang mungkin berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan keilmuan saya kepada teman-teman semua. Yang saya rasa, saya yakin 100%. Teman-teman pasti udah sangat expert-expert di sini. Bismillah. Oke, kita langsung lanjut aja teman-teman ke materinya biar nggak terlalu lama ya. Karena di sini waktunya sampai jam berapa, Kamel? Setengah 10 Kak. Oh, setengah 10. Oke, terima kasih. Ya. Kita coba lanjut. Baik. Nah, udah kelihatan ya, Kamel ya? Sudah Kak. Aman ya, siap. Kita lanjut. Ini sebenarnya untuk materinya tuh eh, keren banget ya. Karena kalau misalkan, jujur saya nggak kepikiran ya, Kak Mel gitu ya, bisa ngasih materi ini, portfolio is not enough gitu ya. Memang kalau saya sebagai seorang praktisi itu biasanya lihat CV, portfolio itu memang ada kriteria khusus. Dan yang disampaikan di tema ini itu benar banget teman-teman. Jadi kalau misalkan kita bilang portfolio yang keren, yang kece, itu tuh nggak benar-benar nggak menjamin kalau bisa diterima gitu aja. Teman-teman mungkin punya banyak sekali portfolio gitu ya, punya banyak pengalaman, tapi itu nggak benar-benar nggak menjamin. Karena kenapa? Karena kami sebagai rekruter ketika kami mendapatkan CV portfolio itu kita juga ada berbagai variabel yang harus kita pertimbangkan sampai akhirnya kita milih si A ini yang cocok dengan kita, kurang lebih seperti itu. Dan tentu bukan preferensi pribadi, tentu ada preferensi yang memang harus kita sesuaikan. Kita lanjut. Nah, di sini mungkin izin sedikit memperkenalkan diri. Jadi nama saya Ahmad Abdul Salam. Saya seorang sales dan marketing. Sebenarnya saya mengikuti industri itu cukup lama, teman-teman. Kurang lebih dari tahun 2000 berapa ya? Dari zaman SMA sebenarnya saya udah mulai ini ya, tapi zaman kuliah itu udah mulai jualan dan lain sebagainya. Nah, saya memang jujur lama itu di dunia sales, marketing dan customer experience itu hampir belasan tahun saya di dunia itu gitu. Dan saya
pernah meng-hire, menginterview banyak sekali kandidat gitu ya, kandidat desain grafis dari yang kriterianya seperti ini dari awal ketika dia masuk saya udah tahu oh ini karakternya seperti ini dan lain sebagainya. Jadi kurang lebih insya Allah saya akan coba menyampaikan apa pengalaman saya kepada teman-teman semua yang harapannya ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan di sini gitu dan bisa diaplikasikan. Jadi memang mungkin kurang lebih saya di sini karena bukan ranahnya saya untuk menceritakan tentang desain yang bagus gitu ya, tapi saya ingin menceritakan gimana sih caranya agar portfolio atau CV-nya teman-teman itu bisa diterima oleh recruiter atau oleh klien atau oleh owner atau oleh perusahaan dan lain sebagainya. Jadi lebih ke arah sana. Jadi teman-teman kita luruskan perspektifnya dulu. Saya di sini tidak untuk menceritakan tentang eh, desain yang cantik, teknik desain dan lain sebagainya, tapi lebih ke gimana caranya agar teman-teman gitu ya bisa dengan mudah. Tentu pasti ada effort gitu ya, tapi relatif lebih mudah untuk bisa diterima oleh suatu perusahaan atau klien. Kita lanjut. Nah, di sini saya ingin sedikit kita mengambil sudut pandang dari seorang rekruter gitu. Jadi manusia itu, jadi orang itu jangan cuman pengen dipahami, tapi kita juga harus belajar memahami eh, orang itu seperti apa. Gitu. Kalau misalkan kita coba sedikit tebak, teman-teman, misalkan yang masuk ada 200 CV aja, misalkan suatu perusahaan dia membuka lowongan freelancer atau internal pegawai internal itu seorang membutuhkan hanya satu atau dua kandidat desain grafis saja. Tapi faktanya teman-teman yang meng-apply itu bisa lebih dari ratusan bahkan ribuan. Itu faktanya seperti itu. Dan teman-teman bisa memperkirakan sendiri, taruhlah misalkan ada 200 CV yang masuk gitu. 200 CV, kalau misalkan si rekruter ini punya waktu cuma 1 menit untuk screening, berarti dia membutuhkan hingga 3 jam 20 detik dalam sehari. Itu belum dipotong dengan berbagai job desk yang dia lakukan di hari itu. Gitu. Nah, itu kalau 200. Coba kalau misalkan 1000 CV yang masuk. Karena faktanya kenapa teman-teman? Karena faktanya di negara kita, Indonesia tercinta, itu lebih banyak orang yang butuh pekerjaan ketimbang lokernya. Gitu. Nah, ini mungkin sedikit gambaran tanpa sedikit pun apa ya? Tanpa sedikit pun merendahkan orang-orang yang di sana gitu. Tapi memang faktanya seperti ini teman-teman. Mungkin kalau misalkan teman-teman bisa bilang, ah, saya kan ngelamarnya online. Iya betul, justru dengan melamar online, itu kita juga bisa mempertimbangkan, emang ada berapa sih, ada berapa ribu sih orang yang melamar di loker yang sama dengan kita, gitu. Itu juga sama antriannya, tapi yang membedakan, kalau lamaran secara offline, kita panas-panasan antrinya. Kalau online, kita nggak panas-panasan. Tapi sekarang ini orang udah pada melek tuh untuk melamar secara online. Pasti akan lebih banyak kompetitornya. Begitu juga dengan dunia freelancer. Karena semakin ke sini, orang itu akan semakin ngulik dan pada intinya dia akan semakin mencari gimana caranya untuk bisa mendapatkan pekerjaan dengan effort yang lebih mudah. Gitu. Dibanding offline tentu melamar online itu jauh lebih mudah. Otomatis orang ketika mulai melek dengan caranya melamar online, caranya nge-apply as freelancer secara online, dia tentu akan berbondong-bondong ke arah sana. Nah, faktanya teman-teman, realita pasar kreatif itu cukup jenuh. Mungkin saya tidak bisa menyampaikan, menyodorkan datanya secara langsung, tapi ini based on experience saya secara pribadi, mungkin subjektif gitu ya. Ketika saya tim gitu ya, menyematkan atau memposting loker desain grafis itu yang lamar memang banyak sekali teman-teman. Bisa ratusan yang tadi saya bilang bisa sampai ribuan. Nah, tapi yang ternyata diterima berapa? Cuman satu orang, karena memang butuhnya cuman satu orang gitu. Nah, di sisi lain yang perlu kita pahami teman-teman,
Kalau misalkan kita sebagai seorang desain grafis yang biasa aja, teman-teman itu bukan hanya bersaing dengan sesama pencari kerja. Poin utamanya di situ. Ketika kita eh, menjadi seorang desain grafis gitu ya, desainer yang biasa aja, teman-teman itu bukan hanya bersaing dengan seorang atau dengan sesama pelamar, tapi teman-teman juga bersaing dengan Canva, template online gitu ya, dengan AI, generated AI dan lain sebagainya. Jadi ada banyak sekali pesaing ya yang menyebabkan kadang kalau misalkan kita sederhananya untuk desain-desain simple kadang-kadang orang yang tidak memiliki teknis desainer pun bisa gitu. Nah, oleh karena itu saya sekali lagi menyampaikan kalau cantiknya desain, cantiknya visual, cantiknya portfolio teman-teman itu tidak cukup kalau kita ingin bersaing di pasar kreatif yang sedang sangat banyak seperti sekarang gitu. Kalau dulu mungkin orang yang bisa desain itu gitu ya, yang bisa aplikasi desainer dan lain sebagainya itu mungkin tidak banyak, tapi sekarang sudah sangat banyak sekali teman-teman. Bukan hanya dunia kampus, tapi sudah banyak sekali kursus-kursus, lembaga kursus yang mengadakan atau melatih orang-orang untuk bisa menjadi seorang desainer, kurang lebih seperti itu. Jadi saya tekankan cantik visual yang kita desain itu tidak cukup. Kita harus memiliki value lain agar perusahaan itu aware dengan keberadaan kita. Sehingga pada akhirnya memilih kita untuk menjadi desainernya mereka. Baik itu secara internal maupun freelancer. Kurang lebih konsepnya hampir sama. Nah, di sini teman-teman mungkin sering melihat ya dari Mas Panji gitu ya. Mas Panji sering bilang sedikit beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Saya ulangi, sedikit beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Kalau misalkan kita ngejar visual yang bagus, di mana orang-orang juga ngejar ke arah sana, gitu ya, kita akan keteteran teman-teman. Karena kenapa? Karena yang namanya visual yang cantik, portfolio yang kesannya cantik gitu ya, keren, itu relatif. Mungkin dari sudut kita pandang kita bagus, tapi dari sudut pandang orang yang merekrut itu belum tentu bagus. Oleh karena itu, kita harus berbeda dari yang lain. Dan kabar baiknya, belum semua kandidat memahami tentang konsep ini. Kita lanjut. Nah, mengapa bagus saja tidak cukup? Di sini mungkin kita akan mulai terspill ya teman-teman. Jadi balik lagi, visual atau portfolio yang bagus itu tidak menjamin. Nah, kita harus menjadi pembeda. Pembedanya apa? Visual atau portfolio yang kita desain itu harus punya tujuan. Nah, sebagian besar desainer pemula membuat karya karena suka atau mengejar tren visual yang sedang viral. Sedangkan untuk desainer yang profesional, dia menciptakan visual yang ditujukan untuk mempermudah komunikasi, menarik target pasar, dan yang terpenting apa teman-teman? Meningkatkan penjualan yang pada akhirnya adalah problem solving. Nah, itu kata kuncinya di situ teman-teman. Problem solving. Jadi, ketika kita ingin membuat desain, ingin membuat portfolio, kita harus aware dari awal. Kalau desain dan portfolio yang kita bikin itu memang menjadi problem solving perusahaan yang kita targetkan, atau klien yang kita targetkan, atau pimpinan yang menjadi pemimpin kita, atau klien yang bekerja sama dengan kita. Jadi, poin utamanya adalah problem solving, gitu ya. Kita bisa menyelesaikan masalah dari klien kita, itu poin utamanya. eh, Visual yang cantik itu setelah itu. Kalau misalkan kita sudah bisa mengetahui cara menyelesaikan masalah klien, itu kita satu langkah sudah di atas dari kandidat yang lain.
Nah, ini balik lagi ke yang tadi, kompetisi kita, saya ingatkan kembali teman-teman, itu bukan hanya dengan sesama pencari kerja, tapi kompetisi kita itu dengan template online gitu ya, desain online yang gratisan itu gitu, dengan Canva, dengan AI dan lain sebagainya. Tapi saya ada kabar gembira buat teman-teman. Kabar gembiranya apa? Mungkin kita bisa telaah dulu ya. Kalau misalkan teman-teman tahu dengan adanya template online, Canva dan lain sebagainya, itu menyebabkan hampir rata-rata desain itu mirip semua gitu ya. Itu salah satu kabar gembiranya. Tapi ada kabar buruknya apa nih? Ketika ketika ada AI, template online, Canva dan lain sebagainya, itu bisa mempercepat proses pembuatan suatu desain. Itu kabar buruknya. Nah, kabar gembira yang kedua, AI, baik AI atau Canva dan lain sebagainya, dia itu mau gimana pun dia adalah suatu program, gitu ya, yang tidak memiliki sentuhan sebagai seorang manusia. Nah, oleh karena itu, kita harus tekankan di sini, teman-teman. Kita ketika melakukan membuat suatu desain, berkarya, atau misalkan membuat portfolio, kita harus benar-benar disertakan nilai kita sebagai seorang manusia itu apa. Tentu sebagai seorang manusia kita memiliki empati, gitu ya. Terus yang terpenting sebagai seorang manusia, kita memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah. AI dan lain sebagainya dia memiliki kemampuan juga. Tapi tentu dia juga harus diperintah oleh kita sebagai manusia. Dan ketika kita memerintah sebagai manusia, kita juga harus memiliki keilmuan di bidang tersebut, gitu ya. Jadi nggak bisa sembarangan. Oleh karena itu, kita ketika kita ingin bersaing dengan tadi kalau dengan manusia kita harus punya value yang saya jelaskan. Ketika kita ingin bersaing dengan AI, template dan lain sebagainya, kita juga harus mengedepankan sisi kemanusiaan kita, sisi empati kita gitu, dan lain sebagainya. Mungkin kalau misalkan AI dan lain sebagainya mereka juga bisa melakukan desain, tapi apakah mereka bisa mengidentifikasi customer behavior? Apakah mereka bisa mengidentifikasi empati dari customer? Belum tentu, gitu ya. Karena memang sangat kompleks untuk sampai ke tahap sana. Gitu. Kita lanjut. Nah, di sini saya coba ingin kita semua ini ya, teman-teman, apa ya? Mungkin sedikit mini polling lah ya. Kira-kira dari poin satu, 2 dan 3, teman-teman di area yang mana? Coba teman-teman boleh diketik di kolom komentar. Apakah teman-teman masih di ranah satu sebagai operator software yang memang ketika ada instruksi dari atasan, teman-teman ngedesain aja tanpa dipikirin, gitu. Atau yang kedua, teman-teman sebagai eksplorator estetis. Teman-teman mendesain itu based on preferensinya teman-teman. Mau atasan suka, mau audiens nggak suka, bodoh amat. Yang penting desainnya cantik menurut versi aku. Misalkan kayak gitu. Atau yang ketiga, teman-teman as problem solver. Di mana teman-teman benar-benar memikirkan setiap elemen desainnya itu based on karakteristik dari customer audience, dari audiens misalkan, atau dari permintaan klien dan lain sebagainya. Boleh banget silakan di chat kira-kira teman-teman di bagian mana. Silakan. Boleh di chat terlebih dahulu kira-kira teman-teman di bagian yang mana. Oke, ada katanya yang tiga ya. Oke, oke. Kadang satu, kadang tiga. Yang masih dua lagi. Oke, nah itu. Betul Kak. Nggak masalah Kak. Sekarang masih dua. Kalah dari yang ngasih fee aja. Oke, oke. Bener banget Kak. Jadi memang ada, saya juga nggak ini ya Kak. Memang ada banyak sekali ketika saya hire desain grafis, mereka memang masih mengedepankan idealismenya gitu ya. Itu memang wajar dan saya rasa memang seorang desain grafis itu idealismenya sangat tinggi. Sepakat nggak kakak? Kalau saya bilang kayak gitu. Seorang desain grafis itu memang idealismenya sangat tinggi. Tapi yang namanya idealisme itu biasanya akan, nah sepakat ya, biasanya akan luruh ketika dihadapkan dengan realita, dengan kenyataan gitu. Dia akan sadar dengan sendirinya, kurang lebih seperti itu. Kita lanjut lagi.
Nah, nah, di sini ada klasifikasi dari level desainer. Kita bisa lihat sebenarnya ada banyak sekali desainer, tapi ini subjektif. Sekali lagi subjektif dari saya sebagai recruiter. Saya mendapatkan ada dua desainer. Yang pertama desainer yang memang dia bisanya eh, teknis, secara teknis, atau desainer yang dia sifatnya next level. Untuk yang bisanya teknis, dia biasanya sudut pandangnya, ini ya, kita kita bicara sudut pandang lagi nih. Yang ada di pikiran dia, bagaimana caranya saya membuat gambar ini terlihat keren, atau cantik, atau bagus lah, misalkan kayak gitu. Nah, kalau yang next level ini beda. Bagaimana caranya desain ini memecahkan problem dari bisnis yang menjadi kliennya kita. Itu yang next level. Terus ketika dia menghadapi revisi, nah ini yang mungkin teman-teman akan sedikit tergelitik ya. Ketika menghadapi revisi, itu ada kalau yang dia tuh sifatnya bisa teknisnya aja gitu ya, dia bisa defensif. Dia defensif, subjektif, dan merasa kalau direvisi karyanya itu merasa dirusak gitu. Mungkin kalau misalkan yang merasa mungkin agak agak senyum-senyum ya, di sini senyum mesem mungkin. Jadi kalau misalkan yang dia tuh tadi yang bisanya teknis dia akan ke arah sana. Tapi kalau misalkan yang next level yang saya temui dia biasanya objektif. Lalu ketika ada masukan revisi dia benar-benar menganalisa karena kenapa? Karena memang itu yang mereka butuhkan. Teman-teman ketika kita memiliki klien kita itu nggak cuman pengen sekali dua kali, tapi kita pengennya retensi, repeat order. Dia terus-terusan menjadi pelanggannya kita. Berarti kalau kayak gitu gimana? Objektifnya ya gimana caranya kita membuat klien kita puas. Objektifnya di situ. Gitu. Jadi bukan objektifnya itu gimana caranya kita puas, tapi objektifnya adalah gimana caranya klien kita puas. Lalu metodologi yang dia gunakan untuk yang bisanya teknis, dia biasanya mulai mendesain tanpa riset terlebih dahulu. Tapi kalau misalkan yang dia next level, dia akan menganalisa terlebih dahulu kompetitor dari brandnya itu kayak gimana sih gitu. Terus dia akan membaca brief dari kliennya hingga di tahap dia akan melakukan riset audiens dari brand kliennya itu seperti apa. Nah, yang saya dapatkan biasanya untuk yang tipikal desainer kayak gini gitu ya, yang dia tuh hanya bisa teknis, dia tuh biasanya tidak punya inisiatif. Akhirnya bisa kita hargai yang relatif lebih murah, bahkan kita tidak perpanjang lagi. Gitu. Tapi kalau untuk yang next level, biasanya kita menganggap kalau dia tuh orang yang dibutuhkan gitu. Bahkan saya pernah di suatu perusahaan yang diadakan layoff gitu ya, hanya beberapa orang yang kami pertahankan, yang memang dia tuh tipikal-tipikal yang memang next level, yang memiliki inisiatif, yang dia tuh sampai tahu metrik bisnis gitu ya, sampai tahu caranya konversi dan lain sebagainya. Bahkan dia tahu caranya beriklan gitu. Itu tipikal-tipikal yang memang kami pertahankan. Tapi bukan maksudnya saya mengarahkan kakak-kakak untuk sampai sejauh sana enggak, tapi intinya lebih ke gimana caranya sebagai seorang desain grafis itu kita memiliki inisiatif dan kita tahu ketika kita kerja di suatu perusahaan berarti tujuannya adalah bisnis gitu. Kita lanjut. Nah, di sini akan saya bahas tiga pilar gitu yang sangat utama. Pilar yang pertama adalah menghubungkan seni dan logika bisnis. Jadi kalau misalkan saya tahu sebagai kakak sebagai seorang desainer adalah sebagai seorang seniman gitu. Tapi di sisi lain ketika kakak bekerja untuk suatu perusahaan, kakak-kakak juga harus menyelaraskan dengan logika perusahaan itu sendiri. Jadi tidak bisa apa ya benar-benar pure sebagai seorang seniman yang dia tuh gerak sendiri gitu ya. Tapi karena kakak terafiliasi dengan suatu perusahaan, tentu kakak harus menyelaraskan dengan konsep dari bisnis perusahaan itu sendiri seperti apa gitu. Nah, di sini poin yang pertama kita harus membedah brief kreatifnya seperti apa. Yang poin pertama kita harus memahami masalah dari perusahaan itu apa sih gitu ya. Jangan sampai kita mendesain tapi kita nggak tahu masalahnya apa.
Nah, di sini ada beberapa pertanyaan gitu ya. Karena kita tahu kalau misalkan brief yang diberikan klien kepada kakak gitu ya, kepada seorang desain grafis, itu bukan semata-mata teks kosong aja enggak, tapi memang di dalam itu benar-benar ada personal brandnya seperti maaf, brandnya seperti apa, brief tentang brandnya seperti apa. Kalau misalkan klien kakak misalkan dia perorangan berarti berkaitan dengan personal branding, terus berkaitan dengan audiens seperti apa, behaviornya seperti apa, dan lain sebagainya. Bahkan sampai ke kemauan ownernya seperti apa. Nah, karena kenapa kakak? Karena mendesain tanpa membaca brief dengan teliti sama seperti menulis obat tanpa mendiagnosis penyakit pasiennya. Kalau misalkan kakak gitu ya, ketemu dokter, langsung pada saat kakak datang, kakak langsung tiba-tiba dikasih obat nih. Ini kak, langsung diminum aja paracetamolnya ya. Perasaan kakak gimana? Pasti takut dong gitu kan. Karena kenapa? Loh, dok, kok dokter nggak nanya dulu gitu ya? Kok kak dokter bisa tahu? Padahal nggak nanya dulu. Nah itu kan akan menjadi suatu pertanyaan. Oleh karena itu, diagnosis di awal kita coba ambil dari konsepnya kedokteran gitu ya. Diagnosis di awal di desain grafis itu juga penting sekali. Karena dengan kita mendiagnosis masalahnya brand, masalahnya klien, masalahnya owner, kita akan tahu apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tentu dengan desain yang kakak buat gitu. Nah, selanjutnya di sini yang jadi pertanyaan selanjutnya, siapa sih yang melihat desainnya kakak gitu ya? Nah, kenapa ini menjadi sangat penting kakak-kakak? Karena kita kan membuat suatu visual itu untuk kita arahkan kepada target audiens tertentu. Kalau misalkan kita tidak memiliki empati terhadap target audiens tersebut, gimana caranya kita bisa tahu keinginan dia gitu ya? Oleh karena itu, kita harus tahu dulu kira-kira si target audiens kita tuh kayak gimana sih gitu ya. Dengan banyak sekali metode bisa dengan kita mencari tahu faktor demografis mereka kayak usia, status sosial, lokasi, tempat dan lain sebagainya gitu ya. Hingga kita mengetahui behavior dia seperti apa, kekhawatiran mereka apa, dan lain sebagainya. Itu poin-poin yang akan kakak-kakak bisa gunakan untuk pada akhirnya kakak-kakak tafsirkan ke dalam bentuk suatu desain gitu. Nah, di sini ada quotes, if you design for everyone, you design for no one. Jadi ketika kita mendesain tanpa, ya kasarnya tanpa target audiens ya, berarti seakan-akan kita nggak ngedesain untuk siapapun gitu. Karena nggak jelas. Kita lanjut. Nah, di sini ada kuis lagi kakak. Ada kuis lagi. Nah, nah, ketika kakak misalkan dipercayakan untuk menghandle brand suatu toko gitu. Ada opsi pilihan. Ada pilihan pilihan A dan pilihan B. Pilihan yang pertama, kakak melakukan desain yang estetik. Gayanya monokromatis, minimalis, tipografinya anggun gitu ya, tanpa informasi harga, terlihat eksklusif namun kurang bersahabat bagi kantong pelajar. Nah, adapun opsi B, desainnya taktis. Warnanya cerah, yang membangkitkan energi. Terus ada tulisan promonya gitu ya. Terus si fontnya juga terlihat dalam jarak 5 meter, serta kemasannya mudah dibawa di sepeda motor. Nah, kira-kira kakak coba ketik di kolom komentar, kakak pilih opsi yang A atau yang B. Ketika kakak dipercaya untuk menghandle suatu brand. Monggo, silahkan dipilih opsi A atau opsi B. Kakak ngedesain yang cantik atau kakak ngedesain yang estetik? Boleh silahkan dijawab. Nah, di sini kalau misalkan saya lihat, kebanyakan opsi B ya. Ada kata Kak Sans Wijayanti, pilihan B karena desainnya goalsnya memberikan informasi ke customer. Ini bener banget Kak Sans. Terima kasih Kak. Terus kata Kak Gray, B sih Kak, kata gitu. Opsi B, opsi B, opsi B. Oke, terima kasih Kakak-kakak semua.
B karena mempermudah untuk penyampaian, kata seperti itu. Oke, terima kasih kakak-kakak semua. Saya coba izin jawab ya. Ini terakhir nih, agak panjang nih. Kata Kak Hamzah kreator B, pesan yang ingin disampaikan jelas dan sesuai dengan kebutuhan aja. Nah, semuanya benar teman-teman. Nggak ada salah, nggak ada yang benar gitu ya. Semuanya cocok. Karena kenapa? Karena jawabannya seperti kata Kak Hamzah. Kita coba lihat. Nah, pilihan A jika Anda yakin target audiens lebih menyukai estetika elegan. Pilihan B jika target audiens mengutamakan fungsi dan kecepatan akses. Jadi balik lagi kakak-kakak. Kakak-kakak milih konsep desain itu berdasarkan kebutuhan dari tokonya dulu, gitu ya. Kalau misalkan tadi kakak-kakak misalkan sekonyong-konyong pilih desain yang B tanpa tahu nih karakter tokonya kayak gimana sih gitu ya, atau karakter marketnya kayak gimana sih. Nah, berarti kakak-kakak masih memilih berdasarkan preferensi pribadi gitu. Kalau misalkan ada yang milih A tanpa mengetahui masalahnya dulu, gitu ya, itu juga masih mengikuti preferensi pribadi. Jadi balik lagi, opsi A maupun opsi B itu bisa salah satunya benar. Bahan brandnya seperti apa dan lain sebagainya. Jadi balik lagi, sebelum kakak menentukan konsep suatu desain, cari tahu dulu masalah dari brandnya apa. Gitu. Oke, ayo dipikirkan secara logika. Sang idealis viral banget. Kita coba ambil sedikit konsepnya untuk mempelajari kalimat di pinggirnya, gitu ya. Ketika kita menentukan suatu desain, balik lagi ke yang tadi, gitu ya, kita harus tahu alasannya apa, baik secara logika, baik secara empiris dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan kakak misalkan membuat desain suatu produk gitu ya. Menentukan desain ini karena apa? Gitu. Kalau misalkan alasannya kakak-kakak misalkan bingung gitu ya, bingung mau ngomong apa, bahkan di fase yang sampai yang parahnya kakak bilang, oh karena saya suka warna merah misalkan, itu udah eh, apa ya, eh, udah perse kayak gitu ya. Karena kenapa? Karena bicara mengenai desain, ketika kita di dunia bisnis itu harus semuanya harus ada alasannya kakak. Harus ada alasan yang jelas. Kalau misalkan kita milih warna merah, kita sampaikan alasannya karena dengan cepat-cepat menekan tombol, misalkan seperti itu, untuk cepat-cepat CTA dan lain sebagainya. Karena kenapa? Karena secara psikologi warna merah itu cenderung untuk membuat orang action, misalkan seperti itu. Atau misalkan memilih warna biru karena apa? Untuk agar orang merasa lebih tenang sehingga tertarik untuk mempelajari brand kita lebih dalam gitu. Jadi semuanya itu benar-benar ada alasannya, tidak sekonyong-konyong hanya karena preferensi kita pribadi gitu ya, kesukaan dan lain sebagainya itu tidak diterima alasan seperti itu. Saya pribadi teman-teman saya memiliki tim beberapa tim dan saya selalu minta kepada tim ketika mereka menyampaikan ide, gagasan sampai sanggahan, logikanya seperti apa, empirisnya seperti apa, rumusnya seperti apa. Karena saya tuh di sales marketing, saya banyak bergerak di bidang banyak membawahi tim-tim advertiser dan lain sebagainya. Saya selalu minta kepada mereka kalau misalkan mereka menentukan suatu angka, saya minta rumusnya apa. Karena kenapa? Karena kalau misalkan tidak disertai rumus, berarti angka yang mereka cantumkan itu tidak ada dasarnya. Ketika tidak ada dasarnya, itu berarti tidak ada kejelasan. Nah, teman-teman, sebagai desain grafis juga sama. Ketika menentukan suatu desain atau warna, itu benar-benar harus disertai dengan alasan yang jelasnya. Nah,
Selanjutnya, pilar yang kedua, menguasai kriteria non-visual. Kalau yang tadi, teman-teman teknis terkait desain grafisnya. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, ketika teman-teman masuk ke dunia apa dunia perusahaan, korporasi dan lain sebagainya gitu ya. Teman-teman mau tidak mau dituntut untuk bisa berkomunikasi, bisa berkolaborasi gitu ya, sampai bisa menerima ketika adanya kritikan agar enggak baper gitu. Nah, ini sebenarnya kalau misalkan tadi teknis, sekarang kita berbicara mengenai yang non teknisnya seperti apa. Nah, ketika kita sebagai seorang desain grafis, saya meng-hire beberapa banyak sekali desain grafis dan mayoritas tipikal mereka adalah tipikal yang sulit untuk bisa mengkomunikasikan hasil desainnya. Jangankan mengkomunikasikan, menyampaikan di depan, maaf, jangankan mempresent. Nah, sebenarnya saya tidak ini ya, tidak relate juga kalau saya mengkaitkan dengan ini. Tapi memang ketika saya coba melakukan psikotes ya dengan MBTI dan lain kebanyakan adalah tipikal introvert gitu. Sebenarnya introvert dan ekstrovert itu tidak bisa dijadikan acuan dia bisa ngomong atau enggak. Karena kita tahu banyak sekali orang yang introvert dia bisa ngomong juga teman-teman. Kayak Raditya Dika, dia introvert parah, tapi dia bisa ngomong. Karena kenapa? Karena dilatih. Nah, masalahnya biasanya orang-orang tipikal introvert ini dia nggak mau ngelatih untuk ngomong gitu. Masalahnya di situ. Padahal kalau misalkan dia bisa melatih, biasanya justru cara dia bicara itu jauh lebih teratur ketimbang orang yang extrovert. Kembali lagi, eh jadi ketika teman-teman sebagai desain grafis, jangan pernah menghindar untuk mengkomunikasikan hasil karyanya teman-teman. Karena kenapa? Karena ketika teman-teman suatu saat semakin berpengalaman, semakin bertambah umur, tentu teman-teman tidak akan terus diam di dunia itu. Teman-teman pasti ada kalanya harus jadi seorang leader, harus ada naik jabatan, dan lain sebagainya. Ketika teman-teman ada ke arah sana, skill yang paling dibutuhkan adalah skill komunikasi. Skill yang dibutuhkan adalah skill komunikasi. Jadi untuk teman-teman yang sekarang merasa komunikasi itu merupakan ya sesuatu yang sulit, teman-teman mulai dibiasakan aja dari sekarang. Belajar tentang cara berkomunikasi gitu ya. Terbata-bata nggak masalah. Teman-teman ada panik, takut ketika di depan itu nggak masalah. Karena pada akhirnya teman-teman ketika membiasakan gitu ya dan terbiasa, teman-teman akan kaget kalau ternyata saya bisa kok gitu. Dan banyak, memang banyak kok teman-teman orang yang seperti itu, yang dia tidak terbiasa eh, apa ngomong di depan umum, tapi karena dibiasakan, dia nggak melawan rasa takutnya, akhirnya dia biasa gitu. Dan ketika teman-teman menguasai teknik komunikasi, teman-teman sudah satu level di atas, saya jamin, teman-teman sudah satu level di atas para desainer yang lainnya. Saya jamin itu. Nah, yang kedua, menghadapi revisi tanpa baper. Ini penting banget, teman-teman. Nah, biasanya desainer pemula ketika dia direvisi, dia akan mengeluarkan sikap defensifnya gitu. Tapi untuk desainer yang profesional, dia akan langsung menganalisa, menanyakan kira-kira titik yang perlu diperbaiki di mana, bahkan sampai di fase yang dia memberikan beberapa opsi untuk perbaikan. Kita lanjut. Nah, di sini realita alokasi waktu freelancer desain grafis gitu. Teman-teman bisa cek yang tadi ya, skill tentang komunikasi. Kalau misalkan kita telah dari 100%, justru teknis teman-teman untuk yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan teknis desain itu hanya 40%. Sisanya teman-teman berkaitan dengan pengembangan diri, terus presentasi ke klien, revisi, negosiasi, dan lain sebagainya itu berkaitan dengan komunikasi semua gitu. Jadi teman kita semua untuk teman-teman gitu ya,
yang merasa di sekarang. Karena tidak ada kata terlambat, apalagi untuk teman-teman yang baru lulus gitu ya. Mulai aja dari sekarang. Jangan sampai teman-teman baru sadar pentingnya komunikasi ketika teman-teman sudah di fase teman-teman harus menjadi seorang leader. Nah, selanjutnya kolaborasi lintas tim perusahaan. Nah, di sini teman-teman kalau misalkan objektifnya teman-teman itu menjadi freelancer suatu perusahaan atau bahkan teman-teman ingin membangun bisnis sendiri atau misalkan teman-teman ingin menjadi pegawai di suatu perusahaan, teman-teman pasti harus berkolaborasi dengan divisi lain. Karena kenapa? Karena karyanya teman-teman itu pasti akan digunakan oleh divisi lain, baik oleh tim pemasaran, tim pengembangan gitu ya, manajemen dan lain sebagainya. Karyanya teman-teman itu nggak hanya di save untuk sendiri, tapi pasti akan di-share ke divisi lain dan akan digunakan oleh divisi lain. Nah, dari situ pasti ada feedback nih ke tim pemasaran. Ternyata misalkan CTR-nya kurang nih, gitu kan. Pasti dia akan memberikan masukan kepada teman-teman gitu. Lalu eh ini lebih ke ini ya, lebih ke ketika kita menyampaikan gitu ya. Ini yang sering banget terjadi ketika klien minta revisi total gitu ya. Misalkan ada suatu hasil desainnya teman-teman, ternyata minta untuk direvisi secepatnya gitu ya. Bahkan dalam 3 jam harus beres nih. Karena malamnya misalkan akan dilakukan launching gitu. Ketika teman-teman menemui hal seperti ini, teman-teman bisa pasrah aja gitu ya. Pasrah dengan merasa kalau apa ya, kalau nggak adil gitu ya, karena diberikan waktu yang sangat mepet sekali gitu. Atau teman-teman bisa menginfokan tentang batasan waktunya gitu. Jadi kayak misalkan melakukan negosiasi kepada klien kalau untuk desain seperti ini membutuhkan waktu sekian jam. Jadi harapannya ketika teman-teman komunikasikan itu akan lebih memberikan fleksibilitas untuk teman-teman daripada teman-teman diem tapi ngeluh di balik layar. Sebaiknya teman-teman komunikasikan. Karena kenapa? Saya selalu memiliki ini ya, memiliki apa ya, pegangan. Apapun masalahnya, ketika kita komunikasikan, itu insya Allah pasti ada jalan keluarnya, gitu ya. Sekali lagi, saya sampaikan kepada teman-teman, apapun masalahnya, ketika kita komunikasikan, itu pasti, insya Allah pasti akan ada jalan keluarnya, gitu. Lalu yang kedua, menawarkan ikan, diutamakan yang pentingnya dulu, gitu ya. Sampai nanti ketika masih ada waktu bisa fokus menyelesaikan sisa-sisanya yang memang tidak terlalu vital. Nah, pilar yang ketiga, pilar yang terakhir, itu menjadi desainer yang menarik. Nah, ini mungkin yang teman-teman tunggu-tunggu. Tapi saya tahu kompetisi di dunia desain grafis itu sangat padat. Nah, lalu bagaimana caranya agar kita bisa membangun reputasi yang autentik sehingga kita dicari oleh banyak perusahaan papan atas, gitu ya. Atau at least kita lebih mudah lah untuk diterima di suatu perusahaan. Nah, poin yang pertama di luar ini gitu ya, di luar ini teman-teman banyak melakukan sharing seperti yang dilakukan oleh Kak Melisa gitu ya, teman-teman bisa juga melakukan sharing melalui sosial media gitu ya, melalui baik IG, TikTok dan lain sebagainya terkait eh, pekerjaannya teman-teman terkait desain grafis. Dengan kayak gitu, teman-teman akan sedang membutuhkan jasa dari teman-teman. Memiliki barang tapi tidak kita promosikan seakan-akan kita memproduksi barang yang tidak kita jual gitu kan, pada akhirnya akan mengendap di gudang. Jadi juga sama, kalau kita tidak mempromosikan, pada akhirnya jasa tersebut tidak akan menghasilkan uang yang kita harapkan, kurang lebih seperti itu. Jadi poin yang utama, banyak-banyak melakukan sharing. Poin yang kedua, pada saat teman-teman membuat portfolio,
teman-teman bukan cuman sekedar bikin portfolio hasilnya aja, tapi harus disertai dengan prosesnya seperti apa, studi kasusnya seperti apa, bahkan sampai di fase framework yang teman-teman gunakan seperti apa. Contoh misalkan teman-teman menggunakan framework design thinking, nah itu disertakan tuh alurnya seperti apa, sampai nanti di tahap prototipenya seperti apa, proses iterasinya seperti apa gitu ya. Sampai nanti setelah proses iterasi, solusinya apa dan dampak terhadap perusahaan seperti apa. Misalkan itu harus disertakan di dalam portfolionya teman-teman. Jadi, di dalam portfolio itu jangan cuma menyampaikan hasil, tapi teman-teman harus menyertakan prosesnya seperti apa, gitu ya. Lalu, nah, ini poin terkait metrik di dalam bisnis. Ketika teman-teman sebagai seorang desain grafis gitu ya, pasti teman-teman akan ketika di perusahaan pasti akan bersinggungan dengan divisi-divisi lainnya. Nah, ini ada beberapa metrik yang sering digunakan ketika kami gitu ya bekerja sama dengan desain grafis. Biasanya metrik seperti CTR, click through, membuat visual yang membuat orang tertarik untuk ngeklik gitu ya. Sederhananya seperti itu. Ada targetnya di angka berapa gitu. Contoh misalkan kalau di Shopee, teman-teman bikin desain nih, di Shopee itu CTR-nya itu at least bisa di atas 3%. Tapi kalau di Meta biasanya di atas 1% itu udah bagus. Jadi sangat menarik orang untuk membeli, untuk konversi, untuk purchase gitu. Itu conversion rate. Lalu untuk brand equity berarti kurang lebih teman-teman benar-benar melakukan desain dari segi warna, font dan lain sebagainya itu diseragamkan di brand yang teman-teman handle sehingga ketika orang melihat brand tersebut dia udah tahu identitas brand tersebut secara langsung. Kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin lebih ke konsistensi lah ya. Nah, di sini mungkin ini momen terakhir. Teman-teman bisa lihat prioritas penilaian rekrutmen. Jadi ada beberapa 4 kriteria yang kami lihat dari portfolionya teman-teman. Yang pertama dari portfolio dan pengalamannya teman-teman. Yang pertama dari cara teman-teman berkomunikasi dan bekerja sama dengan tim. Itu poin yang sangat penting sekali karena jujur saya pribadi sering menemukan seorang desain grafis yang dia tuh individualis dan pada akhirnya akan sulit untuk berkomunikasi dengan rekan yang lainnya. Yang kedua, memiliki pola pikir logis pola pikir logis bisnis yang tadi ya saya sampaikan terkait frameworknya gitu ya, studi kasus, cara menyelesaikan masalah seperti apa itu disertakan di portfolio. Yang ketiga, kemampuan teknis aplikasi. Nah, ini disertakan nih, teman-teman mampunya untuk menyertakan misalkan aplikasi apa aja, A sampai Z aplikasi disampaikan di situ. Sampai kalau bisa teknisnya secara sederhana seperti apa itu juga disematkan. Lalu yang terakhir, kecantikan visual murni. Nah, ini justru di poin terakhir yang saya rasakan. Saya lebih mengutamakan seorang staff desain grafis yang dia tuh jago komunikasi, bisa kerja sama gitu ya, terus bisa membantu menyelesaikan masalah, memahami kemampuan teknis aplikasi, sampai nanti kalau misalkan urusan dia desainnya bagus atau enggak, itu biasanya di urusan terakhir. Yang penting 3 poin utamanya yang di atas tadi terlebih dahulu, gitu. Nah, mungkin sekian untuk sesi materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk sesi selanjutnya saya serahkan kepada Kak Melisa. Terima kasih Kak Ahmad untuk materinya hari ini. Wah, udah ada yang semangat nih, ada yang mau nanya. Boleh Kak? Hamza, boleh silakan. Halo Kak, Halo. dengar ya? Ya, kedengeran. Oh iya, dari tadi udah ngebet pengen tanya, pengen menyerap ilmunya. Nah, jadi tadi Kak Ahmad kan bilang ternyata sebetulnya selama 6 tahun aku di desain ini ternyata pemikiranku yang dimana menurutku ini perspektifku ternyata alhamdulillah benar gitu yang dicari sama
perusahaan-perusahaan yang meng-hire desainer. Karena eh, aku itu selalu mikir kalau orang tuh nggak butuh pengen lihat hasilnya gitu, karena mereka pengen tahu kita itu berpikirnya seperti apa sih caranya, kemampuan kita itu seperti apa gitu. Dan alhamdulillah ternyata dari Kak Ahmad tadi menyampaikan yang dicari memang itunya gitu. Nah, mungkin aku mau tanya, apakah ketika sebuah perusahaan itu meng-hire sebuah desainer gitu, itu apa mereka ngelihat cara kita thinking itu dari mana gitu? Apa memang Instagramnya dicek atau apa itu apa supaya tahu gitu apa namanya dia itu cara berpikirnya atau cara mendesainnya gimana, problem solvingnya itu gimana. Dan kalau seandainya sosial medianya itu juga dilihat, kira-kira konten-konten seperti apa gitu. Karena dulu aku sempat ngonten itu memang tips desain. Dan aku mikir kalau misal tips desain ini targetku pasti sesama desainer yang datang. Akhirnya aku sekarang mulai beralih ke membahas branding yang dimana targetnya bisa ke kreator kreatif juga bisa ke pebisnis owner juga gitu. Karena kan branding ini memahamkan mereka bahwa branding itu nggak cuma desain aja, tapi ada pondasi brandnya. Terus setelah brand ini pondasinya sudah ada, bisa dideliverkan atau dikirimkan melalui desain yang sesuai gitu. Nah, kira ini kan targetnya lebih luas gitu. Nah, apakah yang dicari itu cara berpikir seperti itu atau seperti apa? Itu sih yang aku tanyain. Oke, baik. Kak Hamzah untuk pertanyaannya. Boleh sih dipersilakan, Kak Ahmad. Oh, baik, terima kasih Kak Mel. Mas Hamzah, terima kasih Mas. Pertanyaannya itu keren banget pertanyaannya ya. Jadi kurang lebih selama 6 tahun berarti Mas Hamzah di dunia desain grafis, Mas Hamzah sudah mengikuti alur cara apa ya? Sudah menyesuaikan dengan keinginannya si talent acquisition itu seperti apa, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan dari Mas Hamzah, gimana caranya si recruiter itu bisa tahu pola pikir kita seperti apa? Jadi gini, Mas Hamzah, memang kan kalau misalkan dalam dunia rekrutmen itu ada banyak sekali variabelnya ya. Mungkin kalau misalkan kayak recruiter yang memang dia sudah sangat paham, dia akan mengutamakan cara pola pikir dari si calon pegawainya seperti apa. Tapi kalau misalkan rekruter yang misalkan dia masih baru merekrut dan lain sebagainya, dia tentu akan terkesima dengan visualnya. Tergantung kita nih, kita mau menjaring di bagian mana. Tapi memang lebih bagusnya kita utamakan keduanya, baik dari sisi pola pikir kita jelaskan, terus dari sisi desain yang menarik pun kita perlihatkan. Nah, kembali lagi ke pertanyaan Mas Hamzah, rekruter itu bisa tahu cara kita, pola pikir kita tuh dari mana. Nah, makanya dari awal kami itu melakukan screening itu kan, kita melakukan screening cepat itu memang di tahap awal, Mas. Di tahap awal kita screening cepat gitu ya. Kita lihat yang tadi sampai kadang-kadang 1 menit bisa lebih cepat dari itu gitu. Nah, itu kita lihat awalnya itu memang dari CV dulu, dari CV portfolio secara singkat gitu. Nah, setelah kita tertarik di fase awal, baru kita ke fase selanjutnya. Kita lihat dari secara mendalam dari sisi portfolionya. Nah, biasanya kita bisa melihat cara calon pegawai kita berpikir itu dari portfolio. Makanya saya sampaikan kita tuh penting di portfolio itu bukan cuma memperlihatkan hasil, tapi prosesnya seperti apa, sampai ke frameworknya seperti apa. Karena itu nanti akan berkaitan dengan pola pikirnya teman-teman gitu. Kita akan melihat pola pikirnya teman-teman itu berdasarkan portfolionya gitu. Di sisi lain, setelah kita melihat dari situ, kita langsung lihat ke sosial media. Sosial medianya aktivitasnya apa sih gitu ya. Kalau misalkan aktivitasnya berkaitan dengan sharing, berkaitan dengan dunianya, kita tahu berarti orang ini memang apa ya, fokus di dunianya. Itu yang kita cari. Nah, biasanya kalau misalkan berkaitan dengan tadi gitu ya, Mas Hamzah betul. Kalau misalkan tentang tips trik untuk branding itu memang berarti orang-orang yang disasar adalah orang-orang yang memang
di dunia yang sama gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga, Mas. Kadang-kadang kami juga rekruter melihat tips-tips seperti itu, kita lihat dari kemampuan dia untuk menyelesaikan masalah. Balik lagi ke problem solving. Terus kalau misalkan Mas Hamzah lihat, sering juga ada para desain grafis yang dengan sukarela dia membantu meredesain logo dari suatu perusahaan. Itu juga kami juga lihat-lihat orang-orang yang seperti itu gitu. Jadi ada banyak sekali cara kami, variabel kami melihat pola pikir calon pegawai kami. Tapi pada intinya ketika teman-teman mengoptimalkan yang tadi ya di portfolionya sudah menyertakan studi kasus, cara menyelesaikan masalah, itu udah ketahuan. Di plus ditambah ketika teman-teman di sosial media juga menyertakan seperti kegiatan teman-teman yang berkaitan dengan dunia kerjanya. Itu kita udah melihat, udah bisa ngelihat kalau orang ini tuh pola pikirnya seperti apa dan totalitas di bidangnya tuh sejauh mana gitu. Kurang lebih seperti itu, Mas Hamzah. Baik Kak, cukup menjawab. Hmm. Mungkin satu lagi Kak. Karena kan sejujurnya 6 tahun di dunia desain itu aku fokus di logo aja gitu. Dan ketika di logo itu aku paham lebih dalam mengenai logo itu nggak cuma visual aja loh gitu. Akhirnya aku belajar branding. Dan kalau boleh jujur memang untuk desain grafis yang gimana caranya bikin desain kayak feed, poster, atau visual identity yang estetik secara visual itu enak dilihat, itu baru bisa sekitar nggak sampai 1 tahun terakhir sih Kak, jujur gitu. Dan menurutku ternyata ketika paham branding, itu mendesain visual yang bagus tuh lebih mudah karena kita kan mendelivernya lebih sesuai itu. Nah, tapi apakah benar gitu? Emang yang dilihat pertama itu menurutku tetap desainnya ya. Karena kan kalau ketika kita ngomongin oh ini branding ini memang di delivernya sesuai dengan brandingnya. Kalau brandingnya nggak desainnya nggak ada artinya gitu. Mungkin orang kurang paham atau emang sebetulnya apa itu pemikiranku aja enggak sih, soalnya kan pemikiranku orang taunya desain ya bagus gitu aja gitu, enggak butuh menyelesaikan masalah mereka atau enggak gitu. Tapi aku pengennya mendesain tuh bisa menyelesaikan masalah gitu. Bahkan beberapa kasus klienku ngasih brief gini, aku arahkan, oh ini kalau misal aku kasih alternatif ya kak gini gitu. Soalnya ini kalau seperti ini jadinya gini gitu. Dan mereka alhamdulillah juga merasa terbantu gitu. Tapi ya sekali lagi, aku masih sering mikir kalau orang itu tetap melihat desain itu yang penting bagus, nggak peduli masalahnya apa, pokoknya bagus dulu gitu. Karena ya memang mungkin teman-teman atau kalangan komunitas juga berpikirnya seperti itu sih mungkin ya. Ya, betul, betul Mas Hamzah. Jadi memang tanpa kita mengesampingkan tentang apa ya, estetik ya. Karena memang kan sebenarnya dasarnya seorang desain grafis adalah me- menghasilkan karya yang estetik. Sebenarnya ke sana kan ya. Dasarnya ke sana. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika kita di perusahaan dengan tingkat kompleksitas masalah di perusahaan yang semakin beragam, kami itu di fase yang memang kami sebagai rekruter gitu ya. Mungkin ada banyak sekali ya. Ada mungkin teman-teman itu tergantung dari segmentasi perusahaan. Ada UKM, ada UMK dan lain sebagainya gitu ya. Itu sangat beragam sekali gitu ya. Ada yang memang dia hanya membutuhkan ini saja apa visual saja, cantiknya visual saja. Karena kenapa? Karena mungkin bisa jadi dia sudah ada head yang membantu untuk memberikan brief. Tapi di sisi lain ada juga yang memang sampai ke tahap dia butuh seorang desain grafis yang memang bisa membantu menyelesaikan masalah perusahaan dengan desain grafisnya dia, gitu ya, dengan visualnya dia. Jadi ada banyak sekali Mas apa ya kriteria yang dibutuhkan perusahaan, tapi ketika sepanjang saya sebagai rekruter, seorang desain grafis yang dia tuh mampu menyelesaikan masalah suatu perusahaan itu memiliki nilai yang lebih dibanding seorang desain grafis yang hanya bisa teknis saja, bahkan tidak memiliki inisiatif gitu ya. Itu saya rasa jauh lah kalau dibanding seorang desain grafis yang dia benar-benar tahu caranya menyelesaikan masalah dan lain sebagainya. Mainstreamnya mungkin cantik visual, tapi next levelnya
adalah seorang desain grafis yang memang dia bisa menyelesaikan masalah perusahaan. Gitu kurang lebih seperti itu Mas Hamzah. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Ahmad. Oke, Kak Hamzah kayaknya masih di mute deh, sorry. eh Habis ini saya boleh tanya, Kak? Oh ya, boleh Kak. Kak Hamzah mungkin udah aman ya berarti ya? Aman, thank you Kak Hamzah. Oke, selanjutnya untuk Kak Hanum, boleh dipersilakan Kak. Oh iya. Saya apa ya? Mood video gak apa-apa ya? Iya, boleh nggak Ini apa-apa. saya ini apa? Saya pakai suara aja. Perkenalkan Kak Hamzah, tadi saya menyimak materinya sangat luar biasa sekali. Saya sangat tertarik gitu. Karena saya sangat penasaran dengan art Shiny ini. Ternyata ini sangat membantu freelancer sebelumnya ya. Dan saya ini jujur saya sangat membutuhkan komunitas desain seperti ArtScene ini. Nah, saya ingin menyampaikan pendapat dulu pertama sebelum bertanya. Eh, saya ingin sedikit curhat maksudnya Kak. Saya dari dulu memang desainer freelance. Desainer freelance sudah dari tahun 2021. Saya itu juga pernah kerja sebagai desainer percetakan. Nah, saya itu sudah ini apa wes membandingkan mencari klien itu kalau kalau sendiri itu susah Kak. Mencari klien apalagi kayak di usaha buka jasa desain freelance gitu, buka promosi. Nah, itu sangat susah padahal ya promosinya ya udah bertahun-tahun gitu. Tapi klienku itu paling cuma satu, dua, tiga, lima kayaknya. Kalau sekarang nggak banyak lah, 5 sampai 10-an itu adalah beberapa. Nggak terlalu sering repeat order juga. Terus sedikit lah gitu. Sedangkan kalau saya kerja di percetakan itu, klien itu banyak. Banyak yang datang langsung ke percetakan klien itu. Ya gampang lah gitu dicari gitu. Nah, terus eh saya sangat bersyukur insya Allah nanti saya langsung join komunitas freelance ini gitu. Menurut kakak ini ya, gimana misalkan kalau nggak join ini, gimana caranya meramaikan usaha freelance desain grafis gitu ya kak ya. Tapi saya pengen join, tapi kalau untuk promosinya usaha freelance tuh gimana kak? Biar dapat klien banyak gitu. Soalnya kayak udah kesaing sih kak sama desainer di percetakan gitu loh kak. Udah klien tuh banyak yang diambil oleh desainer percetakan. Nah, itu pertanyaannya saya yang pertama. Yang kedua katanya itu tadi AI itu nggak bisa mengidentifikasi ini apa? Nggak bisa mengidentifikasi empati. Tapi menurut saya AI bisa mengidentifikasi empati itu gimana Pak? Kak. Terima kasih. Karena memang saya juga sering curhat sama AI. Kok AI ini sepertinya tahu empati yang apa ya permasalahannya saya rasakan. AI itu juga tahu gitu. Itu aja Kak pertanyaannya. Makasih. Ya baik, makasih Kak Hanum. Aku juga kebetulan suka curhat sama AI. Oke, boleh dipersilakan Kak Ahmad. Siap. Kak Mel mungkin kalau yang pertanyaan pertama nanti sama Kak Mel kayaknya ya. Yang kedua mungkin ya Boleh. terkait Eh, AI tidak bisa mengidentifikasi empati. Sebenarnya gini Kak Hanun, pada dasarnya mereka tuh sebenarnya nggak bisa mengidentifikasi empati. Nah, kita perlu tahu dulu nih cara kerjanya AI. Mungkin kalau misalkan teman-teman ada yang lebih paham, boleh dikoreksi aja gitu ya. Tapi cara kerjanya AI itu dia kan mengkompulir data yang sekian banyak gitu ya di big data. Nah, dia kompulir itu pada akhirnya dia ambil dan dijadikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita yang jadi pertanyaan. Terus yang
nyimpen data di big datanya itu bukan empati tapi memberikan validasi. Tuh ada Kamsa. Nah, yang jadi pertanyaan, yang punya data-data di big data itu sebenarnya siapa ya? Kita-kita juga manusia gitu. Ada manusia yang misalkan curhat di blog gitu ya dan lain sebagainya. Pada akhirnya dia kompilir tuh dijadikan jawaban untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Jadi pada intinya sebenarnya AI itu tidak memiliki basisnya tidak memiliki empati, tapi dia menjawab berdasarkan data-data yang memang data itu dibuat oleh manusia itu sendiri. Nah, contoh misalkan seperti bahkan saya tuh sampai di fase yang AI itu ke depannya bisa mendiagnosa suatu penyakit gitu. Nah, dia bisa mendiagnosa itu bukan karena dia sebagai manusia yang memiliki perasaan untuk mendiagnosa dan lain sebagainya, enggak, tapi memang murni berdasarkan data yang dia punya di big data. Dia simpulkan, nah ini itu yang dijadikan jawaban ke kita-kita di sini gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke. Eh, Mangga, Kak Mel. Mungkin buat yang pertanyaan pertama itu bakal lebih cocok kalau misalnya nanyanya ke aku kali ya, karena lebih relate sih sebenarnya. Kalau sama Kak Ahmad ini biasanya tentang perusahaan aja gitu. Nah, kalau dari freelance sendiri, gimana sih cara dapet kliennya? Nah, kita itu harus sering sharing. Jadi misalnya bisa sharing di LinkedIn, misalnya lagi abis ngerjain project apa nih, langsung kita posting tuh di LinkedIn atau misalnya di Instagram biar orang-orang tuh tahu bahwa kita tuh habis ngerjain ini loh dan hasilnya seperti ini loh. Dan mungkin bisa dilakuin juga nih tips-tips dari Kak Ahmad. Misalnya ngasih tahu, oh kita cara bikinnya waktu itu kayak gini, alasannya warnanya ini tuh kenapa. Nah, bisa lewat dari LinkedIn atau misalnya dari sosial media yang lain juga sharing di situ. Jadi orang tuh bisa Berarti tahu, harus eh, harus punya LinkedIn ya, Kak? kalau saranku sih iya sih Kak. Atau misalnya mau lewat sosial media yang lain juga bisa, tapi sejauh yang aku pernah coba, LinkedIn itu bisa bawa kita ke klien gitu. Karena aku ada beberapa klien tuh dari LinkedIn. Kayak gitu, Kak. Kalau saran dari aku sih seperti itu. Jadi kita harus sering rajin-rajin nge-share, rajin info-info ke teman kayak, oh, kita tuh lagi freelance loh. Kita buka jasa desain loh. Kalau dari aku sih sarannya begitu sih, Kak. Kalau dari Kakak ada tambahan, Kak? Atau gimana nih? Saya sedikit menambahkan, Kak Mel. Ya, boleh. Eh, saya sepakat sih sama yang disampaikan Kak Mel. Jadi memang LinkedIn itu sangat powerful ya untuk kita bisa mendapatkan klien gitu. Karena kalaupun saya bukan di dunia desain grafis, tapi saya sebagai sales marketing juga ada beberapa yang saya dapat klien freelance itu memang berdasar dari LinkedIn gitu. Atau saya juga sebagai recruiter, saya bisa menganalisa orang yang freelance itu ada dari eh, portal kerja ya. Bisa dari LinkedIn, atau misalkan dari kayak Jobstreet, dari Indeed, dan sebagainya. Itu juga saya biasanya dapat freelancer itu dari portal kerja gitu. Jadi Treat ada itu banyak bisa gak, Kak? sebenarnya. Treat. Kalau treats. Sebenarnya bisa aja sih Kak. Jadi kalaupun misalkan kayak tadi ya, Mas Hamzah misalkan ya bikin konten baik di Tweet atau misalkan di IG atau di apapun, ketika orang udah kenal kita gitu ya, tanpa kita menawarkan diri pun orang tuh akan langsung nanya gitu ya tentang jasa kita. Misalkan Kak Hanun misalkan sering memposting konten-konten atau misalkan kalau di Tweet misalkan tulisan-tulisan tentang berkaitan dengan desain grafis gitu ya. Itu tuh nanti tuh orang perlahan akan mulai kenal ke Hanun dan pasti ada aja yang nge-DM tanya tentang jasa ke Hanun gitu dan lain sebagainya. Itu saya juga sering melakukan hal seperti itu gitu ya, sampai di fase yang orang tuh dengan sendiri akan datang gitu, nanya tentang red card lah segala macam gitu ya tentang jasa atau kegiatan yang sering pekerjaan yang sering kita lakukan gitu. Jadi kalau misalkan kita memang tujuannya konversi secepatnya, tentu berarti kita harus mengejar di aplikasi yang memang tujuannya adalah pencarian kerja, kayak LinkedIn, Jobstreet, Indeed, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan kita pengen memulai untuk dari personal branding dulu, berarti kita bisa mulai dari sosial media.
Kalau menurut saya sih mendingan kedua-duanya dijalankan. Itu dari sudut pandang saya sebagai rekruter. Tapi mungkin dari sudut pandang agensi Kak Mel pasti lebih lebih paham lagi lah tentang hal seperti ini. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Kak Ahmad. Untuk Kak Hanum, sudah aman, Kak? Sepertinya sudah aman ya. Ya, Insya baik. Allah iya Kak, walaupun saya juga kepo sih sama desainer percetakan itu Kak. Ngalahin mereka itu gimana sih? Gitu loh. Mereka kan kayak banyak banget gitu kliennya percetakan itu Kak. Ya, karena mereka tuh dari langsung ke klien yang mereka pengen langsung nyetak gitu. Gitu sih mungkin. Oh iya Kak, punya mesinnya juga ya Kak ya. Jadi Iya, rame gitu ya Kak ya. Ya deh Kak. ya baik. Terima kasih, Kak Hanum. Untuk Kak Andrian, silakan, Kak. Halo Halo, semuanya, Kak. selamat malam. Selamat malam. Izin off cam ya, dulu aja. Iya, boleh. Oke, perkenalkan aku Andrian, mungkin salah satu desainer jadul nih hitungannya dari tahun 2013 ya. Jadi yang dari dari awalnya tools yang berat-berat gitu sekarang jadi serba simpel menurut menurut saya secara pribadi nih. Nah, mungkin untuk kaitannya sekarang itu yang saya mau tanyakan tentang ke arah AI ya Pak. Untuk Pak Ahmad nih. AI itu sekarang kalau misalkan dari segi rekruter itu tuh jadi nilai tambah atau menjadi kayak ini mah semua orang juga bisa seperti itu. Karena yang saya rasakan itu dari dulu sampai sekarang tuh mungkin saya sekarang sudah berteman dengan AI semua. Jadi kita jadiin teman aja AI sekarang. Misalkan kayak ChatGPT dan Gemini semuanya tuh udah jadi kita tuh tinggal terima beresnya aja. Cuman mungkin terima apa namanya? Terima edit tipis-tipis lah gitu untuk di korporasi ya yang saya apa namanya untuk di akhir-akhir ini gitu. Nah, yang saya mau tanyakan tuh yang seperti itu Pak. Jadi bagaimana AI ini kan sekarang udah kayak menjamur banget nih. Nggak apa semua orang kayaknya asal bisa ngeprompt terus lihat tutorial di IG atau di YouTube juga langsung kopas, langsung bisa gitu. Nah, untuk yang saya mau ini yang lebih lanjutnya nih, sebentar. Di era AI ini kan, apakah portofolio masih menjadi standar utama gitu Pak untuk menilai kemampuan seseorang gitu. Dan skill teknis yang akan kalah penting dibanding kemampuan berpikir kritis dan problem solving gitu. Menurut saya sekarang dari segi korporat juga problem apa dari mereka tuh nggak terlalu mikirin gitu. Lu misalkan pakai AI atau pakai tools desain lain gitu. Itu terserah. Jadi yang mereka tahu ya hasilnya gitu sekarang tuh. Gitu Pak. Jadi lebih ke AI-nya tuh sekarang jadi nilai tambah atau menjadi kayak ini mau pakai AI gitu. Ngeblunder sendiri ke kita sebagai desain grafisnya gitu. Dan untuk mungkin teman-teman semua mungkin kita tuh nggak laku di sini kata saya juga kita nggak laku di Indonesia tapi kita bisa laku di luar negeri gitu sebagai saya gitu sebagai contoh saya tuh saya pernah bercerita tuh di grup menjaring orang tuh kayak random aja misalkan kayak Kak Hanum nih kita tuh kalah misalkan di Indonesia karena banyak banget gitu tapi kita tuh nggak kalah kok sama orang luar di luar gitu maksudnya saya pernah menjaring orang tuh di Instagram saya DM klub bola gitu dari Brunei Darussalam dan kita langsung ngasih kayak portofolio kita dan oke gitu sampai sekarang tuh jalan gitu dan bayarannya pun mungkin lebih tinggi daripada di kita gitu. Itu aja sih mungkin untuk teman-teman yang sekarang di dunia kreatif sekarang lebih berteman aja sih sama yang namanya AI jangan dimusuhin gitu kasihan
Wah, siap, siap. Nah, nah, gitu aja ya Kak ya. Semuanya Kak Ahmad mohon dibantu untuk pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Kak Siap. Adrian. Iya, terima kasih Mas Adrian. Jadi kalau misalkan ditanya tadi ya sama Mas Adrian, terus si AI ini kalau misalkan kita sebagai rekruter ketika ada yang menguasai AI gitu ya, apakah dia menjadi nilai tambah atau justru kebalikannya gitu ya. Jujur kalau saya pribadi, saya tuh orang yang suka dengan adanya AI gitu ya. Jadi kalau misalkan dibilang pro, saya termasuk yang pro dengan AI. Ketika misalkan ada yang tadi di awal saya bilang yang human versus AI itu menjadi alarm untuk orang-orang yang memang dia tidak bisa berkolaborasi dengan AI gitu. Tapi kalau misalkan untuk orang-orang yang dia bisa berkolaborasi dengan AI itu tentu akan jadi nilai tambah dia. Yang pertama dia akan kerjanya lebih cepat. Dan yang perlu kita pahami walaupun AI itu dibilang gampang gitu ya, hampir semuanya bisa. Tapi faktanya tidak semua orang itu paham. Misalkan contoh seperti ini. Ketika dia misalkan ingin membuat suatu desain, tentu kan harus ada promnya. Orang yang membuat prompt itu adalah orang yang memang dia paham tentang teknis. Oh, outputnya ingin seperti apa, gitu. Nah, kalau misalkan kita nggak paham teknisnya, hasilnya pun outputnya pasti nggak akan sesuai dengan harapan kita. Nah, di situ letaknya fungsinya mungkin orang-orang yang bisa berkolaborasi dengan AI. Jadi balik lagi, ketika ditanya, tentu akan menjadi nilai plus. Karena kenapa? Karena bahkan sampai di perusahaan saya pun, kita ada AI spesialis. Ya tujuannya untuk apa? Untuk orang-orang yang memang membantu bidang-bidang lain yang dia tuh belum menguasai AI secara menyeluruh gitu. Jadi kalau misalkan ditanya pasti akan menjadi nilai plus. Karena kenapa? Karena memang sekarang eranya sudah berubah. Tapi yang akan jadi kendala itu bagi orang-orang yang memang dia tidak bisa berkolaborasi dengan AI. Jadi tuntutan sekarang itu kita harus bisa berkolaborasi dengan AI karena itu yang akan mempermudah pekerjaan kita. Nah, kalau misalkan sekarang hasilnya outputnya juga kan oleh AI bisa, tapi kan faktanya pada saat sudah jadi desain AI itu kadang ada beberapa miss yang enggak sesuai nih, yang ternyata harus diedit lagi oleh orang-orang yang memang paham tentang teknis editing kayak gitu. Jadi saya rasa eh, walaupun AI itu mudah, tapi ketika kita di ranah perusahaan yang memang sifatnya profesional, tentu butuh sentuhan AI yang profesional juga, yang nggak ala kadarnya. Kurang lebih gitu, Mas Adriana mungkin ya. Ya, baik, terima kasih Kak Ahmad untuk jawabannya. Untuk Kak Andriana, amankah jawabannya atau ada yang mau ditanggapi? Ya, baik, sepertinya sudah aman ya. Hmm. Oke, untuk Kak Hecha, dipersilakan Kak. Sorry, Yecha. Oke, oh sepertinya pencet atau gimana Kak? Oke, baik. Untuk teman-teman, adakah pertanyaan lagi? Kalau misalnya masih malu-malu, pengen di komen aja, boleh nggak apa-apa. Nanti akan dibacakan. Kak Yecha, jadi gimana? Mau bertanya Kak? Ya, baik, mungkin kita ke Kak Ian dulu kali ya. Kak Ian, silakan Kak Ian. Halo, Halo Kak. ada suara. Ya, halo, selamat malam semuanya. Saya mau nanya terkait ini masalah komunikasi dan storytelling yang tadi dijelaskan ya, Kak. Kan katanya tim desainnya memang ada kendala tentang komunikasi. Sejauh ini yang di-handle itu emang komunikasinya kurang bagus semua atau sudah nemuin yang sudah pas gitu. Pertanyaan selanjutnya, kalau untuk klien yang sudah di-handle juga ya, Kak, itu paling banyak
hasil desainnya itu dari from AI atau dari desain manusia langsung tuh, yang pure bukan dari AI. Terus pertanyaan terakhir, kalau untuk yang freelance ini kan tadi dijelaskan sebagai agensi ya Kak. Nah itu nanti kliennya itu apa emang dari dalam atau emang campur dari luar? Itu aja Kak. Terima kasih. Baik, langsung saya jawab aja ya, Kak Mel. Terima kasih Mas Ian atas pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama terkait komunikasi tim mungkin ya. Tim desainnya sudah menemukan belum yang memang dia sudah apa ya, yang bisa berkomunikasi atau enggak. Jujur kalau misalkan saya pribadi gitu ya. Jadi saya banyak tadi yang saya bilang saya banyak sekali meng-hire tim desainer ternyata memang nggak mudah untuk menemukan sampai yang dia tuh jago komunikasi. Sampai di fase saya tuh benar-benar meningkatkan filtrasi pada saat saya merekrut. Salah satu kriterianya adalah bisa berkomunikasi. Itu pun masih kecolongan, gitu. Sampai akhirnya eh, kami yang mengembangkan sendiri gitu ya. Ada yang kita ketemu yang ternyata dia bagus komunikasi untuk tipikal seperti itu, bahkan saya jadikan PIC di tim gitu. Ada juga yang ternyata sulit banget sampai yang pada akhirnya saya yang mengembangkan sendiri, membantu dia untuk bisa berkomunikasi gitu ya, untuk bisa menyampaikan ide dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau dari sisi saya pribadi sebenarnya untuk menemukan yang sampai tahap dia jago komunikasi itu tidak mudah. Tapi ya saya subjektif sebagai recruiter gitu ya. Saya ada beberapa alternatif yang memang saya lakukan filtrasi yang lebih ketat gitu agar mereka benar-benar saya mendapatkan harapan. Yang kedua yang memang kami yang develop sendiri sampai mahir untuk berkomunikasi gitu. Jadi kalau misalkan ditanya udah atau belum ya udah gitu. Tapi memang untuk sampai ke sana tuh butuh ya tidak mudah lah. Makanya saya sampaikan teman-teman desain grafis, desainer yang memang jago berkomunikasi itu saya rasa berada satu tingkat dibanding teman-teman desainer pada umumnya, berlebih seperti itu. Terus pertanyaan kedua, ini saya kurang tahu nih apakah ke Kak Amel atau ke saya, tapi kalau misalkan saya pribadi pada saat tim saya itu mendesain gitu ya, ada fase ketika saya tahu ini hasil AI, ada yang saya tuh benar-benar nggak tahu, tapi pada saat dia sampaikan ternyata ini hasil AI gitu. Dan eh, ketika dibilang banyak atau tidak, sebenarnya untuk saat ini lebih banyak yang non AI karena dengan berbagai pertimbangan gitu ya. Tapi ada yang satu brand kita develop full AI gitu. Tapi kalau misalkan dibilang lebih banyak yang mana, lebih banyak yang non AI untuk saat ini gitu. Mungkin sedikit di apa ya di ketika diperbaiki segala macam itu pakai AI, tapi jujur sejauh ini tim saya lebih banyaknya yang non AI gitu. Begitu kurang lebih Mas Ian. Baik, terima kasih untuk Ahmad untuk jawabannya. Untuk pertanyaan nomor 3, jadi nanti kliennya akan dari dalam atau misalnya kita cari di luar gitu. Nah, untuk rencananya itu sendiri, rencananya akan nyari di luar. Jadi kita akan coba ads, kita coba iklanin ke orang-orang. Kalau kita tuh punya komunitas loh, dan ini akan ada manajemennya untuk menengahi antara klien dan anggota komunitasnya. Seperti itu, Kak. Jadi klien aman Kak? Apa mau ada ditanggapi? Dipersilakan. Ya baik, terima kasih Kak Ian. Lalu dari Kak Yeca nih, udah ada pertanyaannya. Mau tanya Kak, kalau di portofolio itu info pertama yang paling dilirik itu poin-poinnya apa? Untuk bisa bantu aku revisi portofolio agar bagian deskripsi hasil karyanya bisa aku highlight part-part utamanya aja untuk jadi pertimbangan value. Thank you so much. Dipersilakan Kak Ahmad. Baik, terima kasih Kak Yeca atas pertanyaannya. Kalau misalkan dari sisi kami sebagai rekruter gitu ya, kami tuh ada beberapa part yang memang penting yang tadi sempat disampaikan gitu ya. Yang pertama terkait pengalaman kerjanya sampai sejauh mana. Yang kedua terkait studi kasus.
Studi kasus ini berarti di dalamnya ada proses ketika dia menganalisa masalah, tapi secara simpel ya. Jadi nggak perlu yang paragraf panjang nggak. Cuma step by stepnya aja secara singkat gitu. Kalau misalkan ada dokumentasi itu lebih bagus lagi. Jadi studi kasusnya dimulai dari dia menganalisa masalah seperti apa, langsung dia menggunakan framework apa gitu ya untuk menyelesaikan masalahnya, prosesnya seperti apa, sampai akhirnya dia mendapatkan solusi dan sampai ke tahap dampak terhadap perusahaan seperti apa. Dan yang paling penting dampaknya itu bukan cuma dampak, misalkan ketika selesai apa ya mendesain gambar tersebut gitu ya. Hasilnya misalkan meningkatkan omset perusahaan misalkan ya. Nah, itu perlu disertakan metriknya atau value-nya. Kalau misalkan omset perusahaan itu kenaikannya berapa persen. Terus kalau misalkan ternyata berkaitan dengan CTR, CTR-nya berapa persen. Jadi hasilnya itu harus disertakan dengan value-nya apa, nilainya apa, kurang lebih seperti itu. Terus setelah itu eh mungkin itu ya poin yang paling penting yang saya rasa karena dari studi kasus saja kita udah bisa melihat pengalamannya apa, cara menyelesaikannya apa, pola pikirnya seperti apa gitu ya. Itu kita bisa lihat sampai nanti oh ya, sampai termasuk tools-tools yang digunakan itu juga penting sekali. Karena dengan tools yang digunakan kita akan menyesuaikan dengan kebutuhan kita seperti apa. Karena kadang nggak selalu kita tuh ada fase yang kita membutuhkan desain grafis yang memang menguasai tadi ya kata Mas Adriana ya, menguasai tools-tools yang berat. Tapi kadang-kadang kita karena ada fase kita membutuhkan yang tidak terlalu expert, kadang-kadang tools sederhana juga kita menjadi bahan pertimbangan gitu. Bahkan ada yang kadang-kadang fresh graduate ini yang mencantumkan hanya tools sederhana aja gitu kayak Canva, CapCut gitu. Itu nggak jadi masalah juga karena perusahaan benar-benar mempertimbangkan sesuai dengan kebutuhannya kita dan tentu menyesuaikan dengan budgetnya seperti apa gitu. Kurang lebih seperti itu Kak Yeca. Baik, terima kasih Kak Ahmad. Untuk Kak Yeca, amankah atau ada tanggapan nih? Sepertinya pertanyaan Kak Yeca akan jadi pertanyaan terakhir ya teman-teman. Maafin banget karena ini udah waktunya sudah di 9.33. Oke, sepertinya sudah aman ya. Oke. Mohon maaf untuk Kak Hamzah dan Kak Adriana untuk pertanyaannya. Mungkin nanti akan kita coba jawab di lain waktu ya, Kak. Oke. Terima kasih untuk Kak Ahmad untuk presentasinya dan untuk tanya jawabnya. Aku nggak nyangka nih ternyata teman-teman banyak banget pertanyaannya ya. Dan benar sih. Jadi kita tuh nggak cuma ngedesain tapi memang harus sesuai nggak nih kebutuhannya sama perusahaan. Oke, baik. Terima kasih buat teman-teman juga yang udah hadir di malam hari ini dan mengikuti nih dari awal sampai akhir. Nah, sebelum kita mengakhiri webinar kita kali ini, aku mau izin dulu screenshot ya teman-teman. Boleh dong kalau yang bisa on cam, boleh banget on cam dong. Tapi kalau misalnya nggak bisa juga nggak. Oke, ditunggu teman-teman. Ada lagi kah yang mau on cam? Oke, mungkin segini aja kali ya. Aku izin screenshot dulu ya. Aku hitung. Hitung ya. 3, 2, 1. Sorry, sekali lagi ya. Wait, sebentar. Lagi. 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih teman-teman yang udah hadir. Untuk malam hari ini nanti akan ada em, kayak kritik dan saran. Izin untuk diisi. Nanti aku akan share di grup ya teman-teman. Oke, sekian webinar hari ini. Terima kasih buat teman-teman. Oh iya, nanti akan ada webinar lagi nih di bulan depan. Tanggal, sebentar aku buka dulu ya catatannya. Webinarnya eh, selanjutnya akan ada tanggal sebentar dua 27 kalau nggak salah. Nanti aku coba share lagi ya teman-teman 27 Juni. Itu kita akan ngebahas nih ide dari Andriana. Jadi kan kita mungkin harus coba nge-share juga nih
tawarin ke klien-klien luar. Nah, jadi untuk tahun depan, bulan depan itu kita akan ngebahas tentang pentingnya berbudaya dan berbahasa asing. Itu akan bareng sama brand yaitu dari edb.co.id, yaitu dari bersama Kak Sandika. Jadi Kak Sandika ini lulusan S2 di Jepang. Jadi mereka akan nawarin juga kenapa pentingnya belajar bahasa Jepang dan belajar bahasa Inggris. Seperti itu teman-teman. Terima kasih teman-teman. Sekian dan sampai jumpa di bulan depan ya teman-teman. Terima kasih. Terima kasih juga semuanya. Terima kasih. Terima kasih Kak Ahmad. Terima kasih Kak Melisa. Aku izin akhiri Zoom-nya ya.